Kalau gue sih ngelihat Rizky Ridho, gue setuju. Pembelian terbaik Persija yaitu pemain lokal tapi rasa asing. Iya. Masalahnya asingnya rasa lokal. Iya. Yo, welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzol dan tentunya Esto. Esto apa sih? Ernesto. Santoso. Enggak, kalau nama panggungnya Ernest. Iya, Ernesto. Ernesto. Santoso kan Jawa banget. Bukan. Ernesto kan Meksiko. Lebih kepada ke pecinan lah. Iya, pecinan, Margasan. Glodok. Jadi gimana? Bener kan gue? Apa tuh? Itu komen yang dua nggak percaya sama Donzol. Bukannya itu settingan ya? Ya itu jadi gua. Oke, Mas Ya. Esto, kita akan ngebahas pekan ke-11. Betul. Ya, yang akhirnya kemarin sudah banyak pertandingan seru ya. Betul. Pertama Madura United juga masih berkuasa. Barito Putra juga ada posisi kedua yang dulunya langganan papan bawah padahal gitu. Nah, Madura United kemarin coba itu hasil-hasilnya berapa? Madura United lawan Persita itu 3-1. 3-1. Di kandang Persita ya? Di kandang Persita. Yang agak ya memang sesuai dugaan adalah Barito Putra bisa menang sama Persis Solo ya. Persis Solo ini yang masih konsistensi ya. Barito menang di kandang sendiri kemarin 2-0. 2-0. Oke. Ya yang agak jadi perhatian adalah Persita sebenarnya. Madura United oke lah sekarang seperti biasa lah di 10 pekan awal tuh emang selalu begini nih. Madura United trennya nanti kita lihat pokoknya setelah pekan 13 atau 14 trennya bakal menurun lagi atau enggak. Nah Persita nih kayaknya udah agak-agak sinyal bahaya. Unggul dulu loh. Iya unggul duluan. Tapi kan unggul dulu tuh nggak membuat kita menang ya. Unggul dulu. Iya. Contoh Benar. Persija. Iya. Unggul dulu nggak buat mereka menang gitu. Nah kalau Mas, kalau lo nggak perlu komentarin yang Madura sama ini, gue butuh sudut pandang lo di Persebaya. Uston Nawawi bisa 4 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Padahal belum punya lisensi. Belum punya lisensi. Belum punya lisensi yang AFC Pro. Iya, dia modul 7 kalau modul 8 kalau nggak salah. Iya, tapi kan belum keluar. Ibaratnya belum lulus kalau belum skripsi juga, ibarat kalau kuliah. Nah, kalau menurut lo? Kan sekarang nggak pakai skripsi kan? Ya, udah lanjut. Sekarang ngebahas Uston Nawawi, gue pengen tahu, pengen denger. Tapi mainnya bagus Uston Nawawi. Oh, kelihatan banget kalau Apa nih mainnya? Timnya. Lo bilang mainnya bagus Uston Nawawi, gue juga pernah nonton Uston. Bukan, maksudnya main-main ini, jangan emosi mulu. Nggak bisa gue emosi. Slow. Gue just emosi kayak kemarin Kartu merah loh. sama David Da Silva habis ngegolin. Gimana? Ya tapi yang pasti ngelihat mainnya enak banget Persebaya. Terus kelihatan banget dipimpin pemain tengah gitu loh. Kayak kayak Pep lah gitu-gitu. Mainnya enak. Terus si Valentin lebih kalau kemarin kan sering ke belakang gitu kan si Valentin lebih lebih ofensif, lebih tenang. Terus yang pasti si Valentin itu udah kayak nggak punya beban kayak kemarin gitu. Kemarin itu mainnya bagus banget dan yang paling poinnya adalah Arif Catur itu pemain muda yang dikasih kepercayaan penuh dan 2 kali kasih assist. Ini berarti kan emang si Uston ini jeli sebenarnya dan kalau di backroomnya kata orang dalam yang gitu Uston cuma bilang gini, yang penting kita menang. Oke. Gitu. Iya, itu yang dicari itu. Oke, Rais sekarang. Apa tuh? Lisensinya belum mencukupi. Emang bukan jaminan, Don. Lisensi itu bukan jaminan. Bukan sudut pandang itu. Kabarnya jika seorang pelatih yang mendampingi itu lisensinya belum sesuai, itu ada denda. Iya, 100 juta satu match. Iya, kalau gue nggak salah ya di regulasi itu. Iya. Tapi Gue kan baru tahu gara-gara waktu. kemarin gue diskusi dan salah satunya adalah pecinta Persebaya yang mengatakan bahwasanya setiap pertandingan Persebaya harus membayar 100 juta karena Uston belum memiliki lisensi AFC. Iya, kalau udah lewat dari masa tenggat 3 pertandingan ya? 4 kayaknya. 4 pertandingan. 4 pertandingan kalau gue nggak salah ya. Yang kelima kan? Iya, berarti bayar 100. 100. Ya sekarang Persebaya mau nggak mau harus ambil resiko itu kalau mereka belum dapat pelatih definitif setidaknya untuk yang lisensi AFC Pro gitu loh. Harus ditanggung sama mereka. Nah, menurut lo dengan tren positif ini dan dengan posisi kekurangan Uston dari segi lisensinya, kalau lo jadi pemilik Persebaya, lo akan pertahankan Uston dengan terus membayar denda atau lo cari pelatih yang joki untuk lisensi? Joki untuk lisensi lah. Siapa tahu pertanyaannya? Tapi siapa pertanyaan? Emerald habis lagi. Emerald kan udah di Udah Bayangkara. Iya. Udah Bayangkara. Masih ada sih yang Nil. Tapi Nil udah udah megang di Persiba. Dari Karya. Mundari Karya ada. Dari Karya. Bang Mas Banur. Oh, Banur masih Palu. Masih Palu ya? Palu.
Iya, menghindari karya atau enggak baliknya Rudy Eka masih Rudy Eka di timnas. Gresik. Enggak, Gresik ya. Ya, Itu kan tinggal dicari aja. Atau enggak Kurniawan. Iwan Setiawan sekalian. Kurniawan. Kurniawan di Komo. Kurniawan Oh, Komo. iya. Iwan Setiawan. Iwan Setiawan. Nah, tapi aneh banget Iwan Setiawan ke Persebaya. Balik lagi lah, kan pernah Persebaya. Ya, tapi kan dia kan selalu punya kisah yang Ya, selalu seru. kalau misalnya mau joki doang ya maksudnya biar dia menghindari denda ya. Ibaratnya gitu ya. Coach Iwan juga kan punya pengalaman juga bisa jadi sharing as dirtek Tapi kan sebenarnya. katanya setelah jeda internasional mereka akan ngumumin pelatih Baru ya. Berarti baru. sebenarnya udah ada memang dikasih kesempatan untuk Uston untuk megang ini sekali lagi. Tapi tahu nggak sih lo sudut pandang para bonek yang tentang Uston itu? Mereka tuh masih menyayangkan atau masih tidak melupakan dosa Uston pada saat dia menyeberang ke Persebaya yang satu lagi. Iya. Itu menarik ya. Kenapa gue bilang menarik? Dan gue pengen bahas di sini. Pengen bicara di sini bahwasanya mereka kalimatnya sangat oke sih. Mereka memaafkan kesalahan Uston. Iya. Tapi tidak melupakan. Melupakan. Wah gila, itu segitu dalamnya ya berarti ya. Itu kan yang sebenarnya gini loh. Apapun ya, Uston itu bagian dari Persebaya Ya, yang ketika setuju. juara. Setuju. Ya, setuju. Oke. Tapi kalau diomongin legenda, karena dosa itu mungkin kelegendaannya jadi Agak ternoda. tercoreng. Tapi kita ginilah, sama-sama lihat sekarang bahwa sudahlah. Oke, itu tadi lah. Lalu. Kebeset itu sembuh, tapi masih ada bekasnya. Cuma mari kita sama-sama ini Kayak bupati ini ya. Bagi ngomong. Bupati Mari, Ponorogo. mari. Kan menjelang 2004 Kayak penyuluhan. latihan. Jadi gue lihat si Uston itu orang yang punya imajinasi yang bagus di dunia kepelatihan ini. Oke. Ada Uston, ada Nova Arianto Oke. gitu-gitu. Ini pelatih dan bagus. Oke lah beberapa bonek mungkin kecewa segala macam masih ada tapi luka ya? tapi sekarang ini kan dia Persebaya dengan Uston itu cukup menarik. Iya. Cuma memang ke depannya saya itu tidak yakin kalau Uston ini akan full pegang, akan stabil seperti ini gitu. Atau jangan-jangan kayak Ole Gunnar Solskjaer ya, jadi caretaker bagus pas di kontrak jadi jelek. Iya. Iya, bisa jadi kayak gitu. Zamannya Ole megang di MU. Tapi ada satu lagi informasi bahwasanya apa yang membedakan Aji Santoso dengan Uston pada saat menangani Persebaya adalah Uston percaya dengan analis pertandingan, data dan statistik ketimbang Aji yang pakai intuisi. Itu Masa sih? kabarnya. Iya. Tapi kan analis itu kalau gua nggak salah ya, itu kan memang diminta sama Coach Aji juga bukan Iya, ya? tapi nggak dipakai. Adanya analis Tapi itu. katanya nggak dipakai. Tapi kan gini. Kata ini ya sumber. Tapi balik lagi. Seperti yang Oke, saya balik katakan lagi, tadi, bentar. si, bukan. si Uston, Nova segala macam itu kan lebih kekinian lah kalau metodenya lebih Lebih kekinian. culture. Iya, lebih bukan modern ya. Kalau modern itu bahasanya terlalu tinggi ya. Tapi mereka lebih maju bukan apa? Lebih terbuka, lebih open minded. Lebih Nah, open-minded, itu menurut ya. gue itu bukan mengecilkan hati Coach Aji Oh enggak, udah mengecilkan dong berarti. Enggak gede dia. Tapi maksud gue ini sama kayak ketika ini larinya ya ke Pak RD. Oh, Pak RD juga Pak RW. Pak RD Pak Rahmat Darmawan. Iya, dengan Barito Putra. Kalau ngomong Pak RD juga bisa berkatikan pelatih era Mas Aji kan gitu. Tapi ketika tim diramu itu dengan baik, Barito buktinya seperti itu. Nah, Mas Aji itu selain memang tidak hoki di tahun musim ini, Aji Santoso itu juga ini udah 4 musim, Iya, udah terlalu lama betul ini banget. pegang tim ini gitu. Oke. Itu sih. Tapi sebenarnya 4 musim itu pun dia berganti-ganti terus ya dari segi kerangka timnya ya. Pemain, Iya. ya. Itu yang Dia harus dimulai dari kesulitan, nol. Selalu memulai dari nol ya kayak pegawai SPBU sebetulnya. tapi oke lah kita tinggalkan Persebaya. PSS Sleman Iya. kembali imbang di kandang. Lu tahu nggak? 3 kemenangan PSS Sleman Iya. itu dari tandang. Iya, benar-benar. Iya. Itu dari tandang. Kandangnya cuma 1. Itu pun lawan Bayangkara. Bayangkara, betul. Ya, jadi yang menarik justru dia lebih banyak imbang. Sampai kalau nggak salah 4 kali imbang di kandang sendiri. Dan 1 kali kalah itu lawan Persija. Mereka nggak pernah kalah, tapi seringnya kebanyakan. Nah, PSS Sleman itu imbang lawan PSM Makassar. Betul. Itu gol Esteban Vizcarra gokil. Iya, sih. iya. Gokil. Itu salah satu. Ini nanti ada editor tolong kerja ya. Tolong nih kasih lihat golnya dari Esteban Vizcarra. Itu salto. Iya. Itu salto dan sangat oke Mungkin banget. salah satu dari goal of the week kali ya, atau bisa. Gue rasa bisa goal of tournament sih, goal of the league. Lo menurut lo PSS Sleman seperti apa? PSS Sleman itu sekarang lagi masih inkonsistensi.
Pasti secara Tapi mereka belum kalah-kalah, Is. Iya, oke belum kalah-kalah, tapi kan yang dibutuhkan menang. Setidaknya nih PSS Sleman nih butuh kemenangan setidaknya sampai 3 kali lagi lah untuk bisa agak lebih tenang ya. Bukan maksud berarti lebih tenang dia nggak bakal degradasi gitu. Maksud gue untuk membangkitkan lagi kepercayaan diri mereka. Gitu. Sekarang itu mereka seperti sangat sulit sekali untuk bisa punya mental sebagai pemenang ya. Kalau gue ngeliat ya beberapa kali mereka unggul duluan, tapi akhirnya malah jadi hasilnya imbang gitu misalnya. Kayak gitu-gitu. Mas Estu, terkait dengan tadi statement Rais, 3 pertandingan akan mengamankan, lebih tenang lah sebetulnya. Lebih tenang, bukan mengamankan. Lu sepakat nggak sih kalau bahwasanya PSS Sleman musim ini, apalagi dengan kehadiran manajemen baru ya, ada bos baru lah. Ya, yang dulu di Asprof DKI yaitu Bapak Busiranda gitu. Samsul Bahri. Ya Allah. Aduh, gak ada yang tahu ini. Gak ada yang nonton dong. Dato Marigi, Siti Nurbaya lah teman-teman. Sandi Nayoan. Lo gimana? Yang pasti gue belum menemukan PSS Sleman yang seperti, bukan pelatihnya ya, tapi di era Seto pertama, promosi pertama. Iya, Van Bugasvili bagus banget waktu itu. Iya. Nah, ini belum menemukan tim yang seperti itu. Jadi ini emang kayak gimana sih yang zamannya Seto? Build up. Terus secara mental supporter sama tim PSS itu kayak jadi satu gitu. Bukan dekat, maksudnya kayak supporternya giat, ini pemainnya bagus, jadi kayak jadi satu. Nah, PSS sekarang ini kayak ada gap gitu loh. Ada barrier. Ada barrier yang menurut gua itu belum jadi PSS yang the real PSS gitu. Dan Marian Mihail ini gue masih ragu-ragu, kayak Mas Anang ya, aku ya. Gue masih ragu-ragu. Soalnya ketika mereka menang lawan Bayangkara itu nggak ada pelatihnya, asistennya yang pegang. Siapa? Klason, yang orang Belgia itu. Oh iya. Nah, jadi menurut gua apakah ini akan ada perubahan lagi setelah ini? Karena ini menurut gue belum stabil. Inkonsistennya masih, setelah jeda internasional ini bahaya loh. Mereka bisa bahaya, apalagi kita tahu kan si Jet Ayub kan lagi pulang kampung nih, lagi Thailand main lawan kampungnya nih. Kalau dia capek segala macam, ini bisa bahaya. Walaupun sekarang dia di posisinya di tengah nih, dia posisinya kan bukan di belakang lagi nih, dia di tengah. Jadi pivot. Jadi pivot. Nah, walaupun memang belum maksimal, tapi kita tahu nanti ketergantungan terhadap Jet Ayub itu bisa terjadi dan setelah jeda internasional. Seperti apa gitu loh. Apakah PSS masih kayak gini atau masih naik turun gitu ya. Kabar baik untuk Aremania, Arema FC merangsek naik. Yang lucunya mereka sempat menang pertama kalinya tapi tanpa Gustavo Almeida. Ya, lalu kemenangan kedua juga diraih dari pertama Persikabo terus Bayangkara. Nah, Arema berarti menggeser Bayangkara. Bahkan di posisi sekarang kalau nggak salah dia ada peringkat 3 dari bawah. 3-16. Sekarang peringkat 16 benar. Persikabo, Bayangkara yang di 2 terbaik. Iya, betul. Nah, kalau lo ngelihat Bayangkara sendiri semakin terkubur nih. Gue juga bingung. Sayang nih Pak Marji mana nih? Enggak, gue juga aneh ya melihat Bayangkara ya posisinya sekarang berada di dasar klasemen. Tapi salut lo gue, nggak ada tekanan supporter loh. Oh sorry, oke lanjut. Gue gak mau bahas. Tapi yang jelas, yang pasti memang pasti tekanan manajemen ada, tekanan atasan pasti ada dengan situasi seperti ini. Gue nggak tahu nanti di program kedepannya apakah ini masuk dalam proyeksi kan mereka pengen jadi timnas U20 nanti mau dikumpulin di situ, U20 atau U23 ya. Pokoknya yang buat dipersiapkan untuk Olimpiade. Main Liga 2 dong. Iya makanya kalau misalnya mereka tetap seperti ini akan berbahaya, mereka akan degradasi kan. Ya ini akan berbahaya lah buat posisi mereka. Kalau gue ngelihatnya ini memang kayaknya harus benar-benar harus cari pelatih yang definitif deh. Tapi sejak ditinggal Mas Widodo sampai sekarang nih. Lama banget itu Mas Widodo udah berapa pelatih. Iya kan itu nggak ada leader di kepelatihan. Iya makanya. Mas Agus Sugeng itu basicnya kan belum lah. Kalau itu pelatih fisik, satu pelatih fisik. Sekarang lagi lisensi juga. Tapi secara aura dia sebenarnya masih kalah sama Mas Gendut yang asistennya. Iya, Gendut Doni. Tapi Mas Gendut kan baru A gitu. Jadi menurut gua pramusimnya bermasalah. Jadi efeknya ya ke sekarang gitu. Iya, sekarang juga walaupun ada di kepelatihan kalau menurut kan nggak pernah ada Kapolri kosong jabatan nggak ada. Iya. Minimal setoran tetap ada lah ya. Setoran informasi lah gitu. Nah, terkait dengan balik lagi nih masalah setoran nih. Gue melihat
ada yang lagi ngejar setoran, yaitu Thomas Doll. Tapi nggak tercapai-capai nih. Bayangin. Berapa? 5 pertandingan, 6 pertandingan, 5 pertandingan. 5 pertandingan tanpa kemenangan, bahkan di kandang belum menang karena imbang lawan Borneo, imbang lawan Arema, dan juga imbang lawan terakhir Persib Bandung. Pada saat kita membahas preview, gue membahas soal teknis, dan itu terjadi. Artinya kebuntuan itu tetap ada. Apalagi sebetulnya buat gue, pada saat Rico Simanjuntak cedera di menit ke-7, menurut gue peluang Persija itu udah habis. Menurut gue ya, karena salah satu pemain yang paling konsisten menurut gue Rico Simanjuntak, walaupun tidak mendapatkan pemain yang bisa disuplai untuk goal getternya. Tapi Simic dari awal. Iya, tapi Simic kalau gue pribadi tanpa mengecilkan peran Simic atau pemain gajos segala macam, buat gue gol itu adalah momentum terbaik Simic selama 2 kali 45 menit. Iya. Sisanya enggak. Sisanya tuh gue kayak ngelihat. Gue Gue kayak ngelihat orang yang ngapa-ngapain gitu loh. Nah, tapi Persib, maksud gue, Thomas Doll juga gue melihat juga ada beberapa hal yang ini bisa diperdebatkan ya. Terkait dengan pergantian, terbukti Hanif Sabandi akhirnya justru kartu merah. Gue nggak tahu kenapa Hanif selalu emosi sama pemain asing. Lo perhatiin deh, setiap ada momentum apa-apa segala macam, Hanif pasti beributnya sama pemain asing. Dan kemarin dia ada gerakan tambahan dan itu tertangkap kamera juga kan. Bahwasanya dia nendang Nick Capers kan gitu. Tapi sebenarnya kan Hanif itu kalau bisa dikatakan memang beberapa pertandingan harus di warning, nggak cuma ini ya. Ini puncaknya. Nah, satu lagi soal Doll ya, soal Thomas Doll. Sebenarnya kalau kita ngomongin Bayangkara dan Persija, pramusimnya hampir-hampir sama loh. Lihatin deh, kalau Bayangkara kan bermasalah dengan kepemimpinan. Kalau Persija, ini Persija tim sekelas Persija nih, periodisasinya tuh beda dengan musim pertama kali Doll datang loh. Kalau diperhatiin loh, di musim pertama dia lepas segala presiden segala macam anak-anak muda yang turunin, terus dia fokus kan. Ini musim ini mereka tuh nyaris pramusimnya itu nggak ada yang menarik gitu, jelek gitu loh. Dan ini efeknya sekarang menurut saya, terlepas dari jumlah pemain asing juga ya gitu. Kabarnya sih pemain asing yang diinginkan tuh harganya mahal. Jiri itu loh, Jiri siapa? Gue nggak tahu, tapi yang kemarin gagal itu. Kabarnya sih kalau misalnya gue ngebaca. Kalau gue sih ngelihat kemarin dapat infonya memang dari sananya ngirim dokumennya tuh agak telat. Penutupan Kamis, baru dikirim Selasa. Sementara Rabu itu kalau gue nggak salah libur ya. Apakah emang nggak bisa libur email kan? gitu ya? Iya by email. Tapi kan agak telat lah untuk diproses apa segala macamnya itu loh. Karena ada yang harus diisi mungkin di apa sih ITC ya namanya, International Transfer Certificate itu mungkin. Nah itu proses itunya tuh. Iya pokoknya proses administrasinya itu yang agak lama dan kepotong masa libur karena harus ada yang diurus ke Kemenaker terus apa gimana gue juga nggak ngerti lah. Yang dapat info itu akhirnya terlambat untuk bisa masukin itu ke TMS proses transfer sehingga gagal lah untuk tapi mendaftarkan terlepas dari itu semua kedatangan pemain asing pun misalnya itu jadi datang pun kayak Gajos juga kayak si Bias juga nggak akan langsung nyetel. Beda dengan musim lalu walaupun si Bern sama si Kremencik sama satu lagi Hilal itu tidak sampai habis, tapi Hilal masih oke. Di awal-awal oke. Bern juga masih awal-awal oke. Kremencik walaupun kayak gitu tapi 10 gol untuk Persija selama satu musim walaupun digenapinnya pas perang terakhir ya. Gitu. Tapi gue melihatnya sih gini. Gue setuju tuh terkait dengan pemain asing Persija. Persija pemain asing yang sekarang secara kualitas itu nggak menunjang permainan. Bahkan Gajos gue melihat kelebihannya cuma di pertandingan kemarin lawan Persib cuma bola-bola mati. Pada saat open play, pada saat bermain set play atau open play, build up play segala macam. Gue nggak ngelihat sesuatu yang spesial dari seorang pemain asing. Oliver Bias yang gue lihat lincah di Filipina pada saat membela Filipina itu nggak terlihat di Persija. Bahkan strength-nya pun kurang dengan benturan-benturan. Rio Matsumura setelah cedera belum ke performa semulanya yang bisa ngacak-ngacak atau mungkin udah mulai kebaca. Kita juga nggak tahu. Kudela juga mulai lambat. Bukan cuma lambat, bahkan yang ngejar beberapa momentum pada saat sama Almeida di saat lawan Arema tuh kelihatan banget. Kudela udah berat. Nah, di situ kita nggak bisa pungkiri bahwasannya Doll tidak mendapatkan pemain-pemain yang diinginkannya. Akbar Arjun yang dianggap bisa minimal menambah lubang Ferrari pada saat kemarin. Akhirnya butuh Ferrari juga. Ferrari menjadi pemain yang paling bagus menurut gue kemarin. Karena bisa
minimal Ciro di awal-awal tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Yes. Sampai akhirnya masuk DDS. Dan gue juga menyikapi Bojan Hodak menurut gue. Walaupun memang Persija bermain dengan 10 pemain ya. Tapi menurut gue DDS itu yang dibutuhkan Persib saat babak kedua adalah DDS masuk. Kenapa? Karena Ciro Alves tuh bukannya target man. Itu yang gua cermati kalau misalnya secara teknis tadi. Pembelian terbaik Persija cuma Rizky Ridho menurut gua. Iya, Itu aja. Jadi siapa lagi? Rio tadi yang dibilang emang seperti itu, dan bahkan Rio masih jauh permainannya ketika main di Solo gitu, jauh-jauh. Jadi menurut gue ya persoalan adalah persoalan pramusim ini persoalan pramusim, persoalan kebutuhan tim yang nggak tercukupi, pramusimnya juga nggak sesemut kemarin musim lalu, dan buktinya ini. Kalau misalnya nih Kremencik bertahan atau si Hannu Behren bertahan, itu mungkin akan berbeda. Terlepas dari dia jelek lah ya di musim pertama, nggak memuaskan. Terlepas dari dia itu sakit atau apa ya, alasan apapun itulah. Pemain muda yang akhirnya mendapatkan starting line up pada saat Persija menghadapi Persib, Rehan Hanan. Iya. Ini gue menyoroti. Lu dua-duanya kan gue tanya. Menurut lu Rehan Hanan? Rehan Hanan ini adalah pemain yang benar-benar bisa menjadi solusi di lini tengahnya Persija untuk masa depan sih. Harus dijaga baik-baik potensi ini ya sama Persija gitu. Rehan Hanan kemarin lagi lawan Persib tuh beberapa kali dia memang cukup mampu merepotkan. Betul. Dia pemain yang sangat ngotot, terus punya determinasi, nggak canggung ya. Lawan senior juga. Lawan di Keepers, lawan Klok. Benar, mas gua tipe petarung. Wajar kalau misalkan dia dipanggil ketiga kan? Udah tiga kan? Ya makanya wajar karena memang performa dia memang sangat apik ya. Ini bisa jadi aset masa depan untuk timnas. Selalu main di pertandingan Persija walaupun sebagai pengganti, dan pertama kalinya starting lineup tuh lawan Persib. Betul, lawan Persib. Karena memang ini sangat dibutuhkan sama si Dol untuk bisa menggempur lebih awal pertahanan Persib. Sayangnya ya dia diganti karena udah kena kartu kuning juga. Nah, terus si Rico Simanjuntak ini yang harusnya bisa sebagai titik awal lebih dulu nih. Gue ngeliat dari rencana mungkin gameplaynya ya, kalau dari pandangan gue, Rico Simanjuntak disuruh gempur duluan, habis itu Rehan Hanan juga ikut masuk gitu untuk bisa memberikan tekanan ke pertahanan Persib. Beberapa kali kan di awal babak pertama itu sebenarnya Persib agak keteteran ya, terlepas dari mereka masih agak grogi di menit-menit awal, masih mungkin agak demam panggung atau segala macam. Tapi kalau yang gue lihat setelah Rico tarik, benar kata lo, ya Persija agak sedikit. Gue bilang sih ini nih. Persija selesai tadi. Dan walaupun bisa nyetak gol antar Simic ya. Tapi set piece ya. Artinya bukan, kalau gue bilang gini, salah satu momentum mencetak gol itu pertama adalah yang paling sulit dari set play. Dan dari set piece itu bahkan Persija sering kebobolan. Bahkan di dalam beberapa lebih dari 50% gol Persija yang kebobolan di gawang Andretani ataupun Cahaya itu kebanyakan di atas menit 80. Nah, itu yang gue bingung adalah konsentrasi fokus para pemain Persija di menit-menit akhir. Ini yang sering sekali itu sih menurut gue sih jadi celah. faktor pramusim. Lu nggak nanyain Hanan ke gua. Iya, tadi dulu kan gue mau selesai. Oke, pemirsa makasih semua. Hanan, harus tuh. Satu kata, PD. PD ini Pasar Jaya apa gimana? Itu kan kalau PD, ini PEDE. PD itu percaya diri kan? Oh, dua kata. Enggak, itu PD satu kata. PD itu singkatan. Udah ada di KBBI. Oh, udah ada. Kenapa lo debatin itu sih berdua? Enggak. Kan yang mau ngomong Hanan. Iya. Oke, berarti PD. Iya. Itu aja kuncinya. Iya. Kualitas? Ya, dengan kepedean itu kan menunjukkan kualitas dia. Ada orang yang nggak punya kualitas pede. Ini mirip kayak Beckham Putra kalau gue ngomong, kayak Beckham Putra awal-awal di Persib dapat kepercayaan. Mainnya kayak begini. Kalau Rehan Hanan itu menurut gue lebih kepada pemain yang dia nggak kalau Beckham itu memang udah booming dulu nih namanya. Iya, Rehan ini nggak, bedanya itu. Bedanya itu. Ini nggak booming terus tiba-tiba ini kayak Rizky Fandi menurut gue awal Rizky Fandi. Bedanya Rizky Fandi kan dipinjemin dulu nih. Nah, bedanya kalau ini nggak, ini smooth terus dia sempat ke Australia si Rehan Hanan. Ngapain? Sama Sudirman kan di Oh iya, yang anak waktu itu yang pertukaran sama Brisbane. Brisbane. Ya, jadi ternyata gue pikir dulu ini gara-gara anaknya Mas Hari Salisbury kali gitu. Ternyata enggak gitu. Orang mikirnya tuh karena anak seorang legenda lah ya. Ternyata enggak gitu. Sorry Mas Hari, Observatory gue gitu. Ternyata enggak gitu. Ini cucunya
almarhum Pak siapa namanya, Pak Zen gitu. Ternyata enggak, ternyata Rehan sendiri calon legend gitu. Dan kita sepakat ya, artinya kita bertiga sepakat bahwasanya emang ini anak spesial dan layak mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan sebesar Persija Persib sebagai starting line up. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke top nih. Ya, nggak ada woman di sini, jadi ada pemainnya men semua. Top scorer masih dipegang oleh Gustavo Almeida. Almeida kenapa sih kemarin kok kagak main? Sakit aja. Sakit ya? Sakit. Capek kali ya. Kalau saya capek pinggang karena kelamaan gendong Arema. Coba kan di bawahnya si Almeida kan 6, dia 9 sendiri kan? Iya. 6, jadi emang gapnya itu luar biasa. Tapi ini belum seperti Pato musim lalu. Ya, Pato tuh dominan banget ya. Ya, Pato itu dominan gitu. Nah, Lily Pali top assist. Ini pemain senior, pemain tua lah gitu ya. Iya. Tapi determinasi masih ada. Walaupun gue perhatiin selalu digantikan di 8 menit ke atas lah biasanya seperti itu. Cuma kemarin doang lawan Persebaya dia nggak bisa, tusukannya nggak ini. Nggak keluar. Persebaya itu benar-benar di pressing, benar-benar di. Karena tahu sebenarnya kuncinya itu di dia. Menjembatani antara lini tengah tapi dan Uston depan. bagus dong. Ya, Uston bagus, tapi Balik lagi Uston. Sonny Stephen top save. Kita tahu ini juga pembelian terbaik Dewa United menurut gua musim ini. Kalau menurut lo Mas Estu, Sonny Stephen? Kalau Sonny Stephen nggak top save menurut gue juga. Ini kiper mahal, kiper Eropa kelasnya gitu. Jadi ya layak lah, komentarnya ya memang layak untuk itu gitu. Tapi menariknya gini, oke sebelum gue jawab, lo Sonny Stephen is menurut lo? Ya memang layak. Mau gimana lagi? Dari beberapa kali Dewa United bisa dibilang terselamatkan dari jumlah gol lebih banyak, jumlah kebobolan lebih banyak ya ke gawang mereka karena memang performanya Sonny Stephen. Tapi sadar nggak sih lo, waktu De Gea menjadi top save di Liga Inggris itu karena backnya MU itu bapuk banget gitu. Karena gini, kalau sampai seorang goalkeeper top save, berarti ada masalah di lini pertahanan. Ya itu gue sepakat. Ya itu kan bagian dari organisasi permainan ya. Kalau misalnya belakangnya rapuh, ya berarti otomatis serangan akan lebih banyak ke kiper. Tapi memang Risto Mistravski nggak kayak musim lalu. Bagus. Bagusan mana? Musim lalu dong. Tapi waktu lawan Persija gila loh sama Junior Elstal. Loh iya. Tapi maksudnya tidak sekonsisten musim lalu. Dewa itu kan di bawah terus, dihajar terus. Tapi Risto itu kelihatan, bahkan cetak gol loh Risto itu. Iya, dominan gitu. Jadi tapi pada saat sekarang lagi Dewa United cukup oke lah posisinya. Atau justru sekarang karena ada Junior nih, santai gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Karena kan kemarin kan nggak dipasangin sama Junior kan musim lalu kan. Dan Junior Elstal tuh menurut gua salah satu dua menara penting di. Tapi apakah dengan dua menara ini justru jadi kelemahan? Karena pemain-pemain kecil bisa pemain paling cepat. Gini. Mitravski itu pun bisa meminimalisir kecepatan pemain kayak Junior lawan Rico Simanjuntak aja masih dapat waktu itu kali. Dan Mitravski juga potong-potong bolanya juga bagus. Kalau lo bicara teknis ya bahwasanya dua menara itu kayak gue ngebahas MU lagi deh. Karena MU itu yang terkenal waktu itu Rio Ferdinand sama Vidic. Itu salah satu benteng yang terkuat gitu. Terus di tim lain nggak terlalu banyak yang dua menara. Lo perhatiin deh. Kayak di Chelsea John Terry sama Carvalho yang ngebaca yang reading game-nya bagus, Terry yang tingginya segala macam. Itu kan membedakan menurut gua gitu. Apalagi di mana di Liga Inggris MU sekarang Varane sama Lisandro sama saya beda 2 cm. Ya kan kayak gitu. Jadi kan ada perbedaan gitu. Di mana di PSS Semarang ada siapa? Oh iya. Wahyu Prasetyo sama Lusao Gamal. Iya, kan artinya Wahyu Prasetyo yang kecilnya kan seperti. Tapi Wahyu Prasetyo gede juga sebenarnya. Siapa? Ya, tapi kan dibandingin sama Lusao kan beda 163. Nah, lu tadi ngomongin back top operannya malah Rizky Ridho. Ini bisa diperdebatkan. Iya, back. Tahu nggak kenapa? Dia bisa top pass. Karena bola main di belakang terus. Iya, itu satu. Iya. Lihat Rizky Ridho lepas lawan Persebaya. Persija kan nggak bisa keluar tuh, terutama di babak kedua. Rizky Ridho itu nggak tahu ya, ini karena lawan mantan timnya. Ini sampai ngerangsek-ngerangsek. Dan itu sering sekali dia nguasain bola, lihat teman umpan, nguasain bola lagi. Itu. Ini melihat ini, makanya gue bilang Rizky Ridho pemain yang paling bagus dibeli Persija musim ini. Karena satu konsisten dan kelihatan banget dia itu kayak ini ya.
kayak Pak Guru banget, bajunya rapi, tenang, nggak emosian gitu. Dia tuh mainnya kalau misalnya pas lawan Persebaya kayak mungkin modelnya kayak model Jordi Amat di timnas. Jadi dia sebagai back yang bisa sebagai Supply playmaker bola. juga, Iya, supply betul. bola gitu loh. Di playmaker. Tapi kalau gue sih ngelihat Rizky Ridho, gue setuju pembelian terbaik Persija yaitu pemain lokal tapi rasa asing. Iya. Masalahnya Iya. asingnya rasa lokal. Iya. Oke, Scorer, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Jangan lupa juga follow Instagramnya Mas Estu, apa Mas? SRS tuh. Estu Ernesto, juga Rais. M_Rai1. Kalau gue udah kebanyakan, nggak usah. Gue Rizola, Gua Rasatan. US tuh. ciao.